bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Widiawati dari kelas IFA sore. Di sini saya mengambil buku yang berjudul Untukmu, Anak Bungsu, karya Hidayah Anin. Saya akan melanjutkan dari yang saya baca halaman 51 sampai dengan selesai. Sebenarnya ini dibagi dua tahap ya guys. Karena yang pertama itu dari halaman 1 sampai 50 dan ini saya akan melanjutkannya. Cerita ini dimulai dari kisah seorang anak bungsu yang hidupnya berubah setelah kehilangan masa jaya orang tua. Dulu segalanya terasa lebih mudah, orang tua kuat, pekerjaan lancar, dan hidup terasa penuh warna. Namun, waktu berjalan cepat dan semuanya perlahan memudar. Anak bungsu itu menyaksikan bagaimana sosok yang dulu menjadi sandaran kini mulai menua, lelah dan tak lagi sekuat dulu. Saat itu, ia mulai mengerti bahwa hidup tak selalu memberi kesempatan yang sama. Di saat teman-teman sebaya sedang sibuk mengejar mimpi, ia justru harus berjuang menjaga yang tersisa-sisa, orang tua, rumah, dan harapan kecil yang nyaris padam. Rasanya sakit sekali harus bertahan di antara keadaan yang tidak menentu, ketika keinginan pribadi harus dikorbankan demi keluarga, ketika cita-cita yang dulu begitu jelas di depan mata harus dikecilkan pelan-pelan karena keadaan tak memungkinkan. Tapi meski perih, anak bungsu itu tak melangkah. Ia tahu bahwa tidak semua perjuangan perlu terlihat. Hal-hal yang cukup disyukuri dalam diam, seperti keberanian untuk tidak menyerah atau kekuatan untuk tersenyum walau hati penuh beban. Dalam perjalanan itu, banyak malam yang dihabiskan dengan air mata. Ada hari-hari ketika ia merasa gagal, merasa tidak cukup baik, bahkan mereka hidupnya tidak akan berubah. Pertanyaan yang paling sering muncul di kepalanya adalah bagaimana kalau suatu saat aku gagal lagi? Pertanyaan sederhana tapi berat, karena di balik kata gagal ada rasa takut mengecewakan, ada bayangan tentang orang tua yang sedang menaruh harapan besar padanya. Namun waktu juga yang akhirnya mengajarkan bahwa gagal bukan akhir dari segalanya, bahwa hidup tidak akan selalu berjalan sesuai rencana, tapi bukan berarti tidak bisa diperjuangkan lagi. Ia mulai belajar untuk berdamai dengan keadaan, untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Yang terpenting adalah tetap berjalan sekecil apapun langkahnya dan percaya bahwa setiap usaha yang tulus pasti punya arti. Menjadi anak bungsu bukan berarti selalu berada di belakang, tetapi menjadi penjaga terakhir dalam keluarga. Ia belajar menjadi pemenang ketika orang tua bersedih, menjadi pendengar ketika kakak lelah, dan menjadi penguat bagi dirinya sendiri. Kadang anak bungsu ini juga ingin dipeluk, ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan apapun. Tapi karena terlalu sering menenangkan orang lain, ia lupa bahwa dirinya pun berhak dihibur. Meski begitu, di tengah segala kekurangan, anak bungsu menemukan makna yang lebih dalam tentang cinta dan pengorbanan. Ia menyadari bahwa kasih sayang orang tua tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Jika dulu mereka melindungi dengan tenaga, kini mereka menjaga lewat doa. Dan setiap doa itu menjadi kekuatan baginya untuk merubah bentuk, terus melangkah, bahkan saat dunia terasa terlalu berat. Kini ia tidak lagi marah pada keadaan. Ia mulai menerima bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Ia percaya semua yang tertunda akan digantikan dengan sesuatu yang lebih indah di waktu yang tepat. Ia juga mulai menumbuhkan harapan baru, bahwa suatu hari nanti ketika semua perjuangan ini terbayar, orang tuanya akan melihatnya dan berkata, "Kamu sudah berhasil, Nak." Dan pada akhirnya anak bungsu ini menyadari sesuatu yang paling penting. Menjadi anak bungsu bukan hanya tentang siapa yang lahir terakhir, tapi siapa yang paling lama belajar mencintai tanpa pamrih. Si bungsu mungkin terlihat tenang, tapi di dalam hatinya tersimpan badai yang besar, perjuangan yang sunyi, dan doa yang tidak pernah berhenti. Ia tumbuh bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia belajar menjadi kesedihan sebagai kekuatan dan cinta sebagai alasan untuk terus bertahan. Kini si bungsu belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat ia mencapai mimpinya, tetapi tentang seberapa tulus ia menjalani setiap langkahnya.
tentang bagaimana ia mencintai orang tuanya tanpa batas waktu dan tetap berusaha meski jalannya tak semudah yang lain. Karena pada akhirnya tidak ada perjuangan yang sia-sia, semua rasa lelah, tangis, dan pengorbanan akan berubah menjadi sesuatu yang indah di waktu yang tepat. Dan untuk setiap anak bungsu yang ada di luaran sana, teruslah berjalan walau perlahan. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang menunggu waktumu untuk bersinar. Baik, cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!